Oke, hari ini saya akan membagikan kiat khusus untuk Anda semua. Bagaimana menghipnotis seseorang dengan sugestibilitas yang rendah atau yang biasa dibilang sulit atau susah. Sebetulnya tidak ada yang sulit, tinggal bagaimana pembahasan kita kepada subjek kita atau kepada teman kita atau kepada lawan bicara kita. Nah, saya mempunyai beberapa teknik yang itu biasanya saya akan bagikan di kelas. Kali ini saya akan membagikan ke Anda. Nah, cara yang pertama adalah kalau biasanya ada namanya prainduksi. Ada namanya prainduksi. Nah, prainduksi ini sebenarnya saya lebih mengarahkan untuk saya sendiri, saya lebih mengarahkan kepada training fokus. Kenapa harus training fokus? Sekarang seperti ini. Orang yang susah atau orang yang tidak mau dihipnotis biasanya akan cenderung menolak. Ya benar, pasti akan menolak. Ketika dia menolak, oh bagaimana nanti saya dihipnotis dengan pemahaman-pemahaman tentang hipnotis mereka itu yang membuat mental block. Yang terkadang penghipnotisnya sendiri kewalahan, kok kenapa nggak bisa dihipnotis. Nah, ada namanya prainduksi. Ini sih sebenarnya saya biasa menggunakan metafora. Jadi saya menceritakan sampai kepada titik di mana dia bisa membuka area kritikal area pada dirinya sendiri. Jadi saya menceritakan atau terkadang kita kalau menceritakan tentang sesuatu, contohnya Abu Nawas atau apa, dan saya ketika banyak orang yang menolak untuk dihipnotis, mereka tidak percaya karena mereka takut. Saya menceritakan tentang hipnotis itu sendiri. Ceritakanlah, hipnotis, kebaikan-kebaikan hipnotis itu seperti apa. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti yang di TV, seperti yang dibongkar aibnya, dibongkar pengalaman-pengalamannya atau segala sesuatunya seperti itu, biasanya kalau siaran TV itu cenderung penilaian masyarakat Indonesia adalah hipnotis itu adalah ilmu hitam, terus suka membongkar aib atau gimana. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, ketika kita preinduksi sudah baik, kita membangun komunikasi, building trust terhadap subjek kita, lawan bicara kita. Ketika dia sudah percaya terhadap kita, lakukanlah induksi-induksi yang memang tidak terlalu mencolok. Contoh, ketika kita lain hal cerita, ketika kita menginduksi dengan rapid induction atau shock induction. Nah, ketika seperti itu akan berbeda caranya. Biasanya untuk menginduksi subjek yang dengan kualitas sugestivitas yang rendah, biasanya dengan bahasa-bahasa yang memang refleksi. Seperti contohnya relaksasi, seperti itu. Gunakan biasanya, kalau saya biasanya menggunakan di mana saat momen mereka itu dimunculkan. Jadi momen mereka itu pada saat misalnya kapan Anda pernah merasa bahagia yang tidak pernah terlupakan sampai saat ini. Bayangkan dan rasakan. Nah, dari membayangkan dan merasakan itu, dia akan secara otomatis akan terbuka kritikal areanya. Di situ tinggal bagaimana Anda sebagai penghipnotis memberikan sugesti yang baik kepada subjek Anda, mempengaruhi yang memang benar-benar tidak seperti biasanya. Jadi bisa dipahami tentang hal seperti ini. Jika teman-teman bisa melakukan, siapapun, orang-orang yang dianggap sugestivitasnya rendah, itu akan bisa dihipnotis. Salam dari saya, Obi, Dewa Hipnotis.